kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang promoting effective communication and managing conflict, politics, and negotiation. Materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, Fauzia Nur Arini. Materi pertama kita hari ini adalah komunikasi. Apa sih itu komunikasi? Komunikasi adalah proses untuk berbagi informasi, untuk membangun pemahaman bersama antar individu atau kelompok. Jadi proses untuk bertukar informasi. Nah, kenapa komunikasi itu penting? Komunikasi itu penting karena untuk meningkatkan efisiensi operasional, kualitas pelayanan, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Yang kedua, bisa juga untuk memberi ruang bagi feedback dari lini depan untuk pengambilan keputusan cepat. Yang ketiga, merupakan alat strategis untuk keunggulan kompetitif. Misal nih, ada warung bakso, kalau nggak ada komunikasi, stok habis, nggak ada komunikasi, nggak tahu kan, dapur nggak tahu kalau stok habis, akhirnya pelanggan kecewa. Tapi kalau ada komunikasi, misal stoknya udah mau habis, terus kasir bilang ke dapur, akhirnya stoknya restock lagi kan, akhirnya pelanggan nggak jadi kecewa. Terus yang kedua itu ada proses komunikasi. Nah, proses komunikasi itu ada dua fase, ada fase transmisi dan fase umpan balik. Nah, fase transmisi itu dimulai dari si pengirim informasi mengencode pesan, terus dia tuh memilih media yang mau dia pakai, terus yang si penerima mendekode pesan. Nah, ini juga bisa ada gangguan, ada noise. Misal dokter itu dia nyuruh minum obat 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Tapi karena ada noise, ada gangguan, misal rame gitu, jadi si pasiennya nggak dengar jelas, akhirnya dia minum obat langsung 3 kali dalam satu waktu. Akhirnya kan ada miskomunikasi. Nah, yang kedua itu ada fase umpan balik. Jadi fase umpan balik itu si penerima memberi tanggapan untuk memastikan pemahaman. Jadi si penerima informasi itu dia memberi feedback ke yang memberi informasi. Nah, di komunikasi juga persepsi itu berperan ya. Jadi persepsi yang subjektif itu bisa menimbulkan bias seperti stereotip atau prasangka yang bisa memperburuk pemahaman. Misal ada si A, dia tuh karyawan baru, dia diem gitu, nggak pernah ngomong. Dia diem, orang-orang kiranya dia tuh sombong, nggak mau bergaul. Padahal dia diem itu karena dia malu, dia masih baru gitu. Terus ada materi selanjutnya, ada information rich and pemilih media. Jadi dari yang paling rich itu ada tatap muka atau face to face. Karena kenapa? Karena kalau face to face itu kita bisa langsung dapat umpan balik, bisa lebih jelas karena kita bisa lihat ekspresinya juga, cocok untuk bahas masalah yang serius. Nah, di tahapan yang kedua ini ada komunikasi lisan elektronik, misalnya telepon atau video call. Itu kalau mau hal yang mendesak, tapi kalau untuk diskusi detail itu kurang. Terus yang ketiga ada komunikasi tertulis personal, misalnya email, chat, WA, atau DM gitu. Itu cepat, tapi bisa gampang untuk menimbulkan salah paham. Nah, yang keempat ada komunikasi tertulis impersonal, kayak memo, blog, yang cocok untuk pesan massal. Nah, yang ketiga ada jaringan dan metode komunikasi. Nah, ada yang pertama itu komunikasi interpersonal, yaitu lisan. Komunikasi interpersonal lisan itu efektif untuk hubungan interpersonal, diskusi emosional, dan feedback langsung, yang secara langsung gitu. Terus kalau tertulis itu ideal untuk dokumentasi, tapi bisa menimbulkan salah tafsir kalau nulisnya masih kurang jelas. Nah, terus kalau nonverbal itu gestur, nada suara, ekspresi lebih
dipercaya daripada kata-kata. Terus ada jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi di sini ada well network, chain network, terus ada circle and all channel. Well network ini terpusat, dia cocok untuk tugas yang terstruktur. Nah, kalau chain network itu alurnya linear, prosesnya beruntun. Misal di organisasi ada perintah dari ketua nanti ke bendahara, nanti bendahara nyampein ke anggota. Jadi prosesnya terstruktur dari atas, tapi emang lambat. Terus yang circle and all channel itu dia tuh fleksibel, bisa mendorong partisipasi dan inovasi, tapi dia tuh bisa kacau kalau nggak ada pemimpinnya. Contohnya all channel itu driver misal ada masalah, dia bisa langsung lapor ke CS. Nah, CS itu kan nggak cuma satu ya, CS tuh banyak. Terus ada komunikasi virtual modern. Nah, komunikasi virtual modern ini ada video conference kayak Zoom atau Google Meet. Nah, ini tuh efisien tapi rentan kelelahan digital. Misal kalau Zoom ya, misal ada pembelajaran Zoom, emang bisa dari semua tempat, tapi bisa aja ada yang misal tidur pas Zoom, karena emang Zoom kan bisa dimantau. Terus ada collaboration tools kayak Google Classroom. Misal kalau guru bisa ngasih tugas lewat Google Classroom, jadi itu kan memudahkan. Terus ada AI and NLP yang digunain untuk menyaring, menganalisis komunikasi, sama mempercepat kerja tertulis. Baik, materi selanjutnya ada tantangan dan kompetensi komunikasi di era digital, yaitu yang pertama ada tantangan utama, ada overload informasi, yaitu terlalu banyak pesan masuk sekaligus membuat orang sulit fokus dan menyaring yang penting. Terlalu banyak pesan itu bisa membuat menurunkan konsentrasi. Yang kedua ada kecemasan komunikasi, banyak orang merasa gugup atau takut saat harus menyampaikan pendapat di media digital. Yang ketiga itu ada keamanan cyber, ancaman seperti pencurian data, penyalahgunaan informasi pribadi, atau karyawan yang bersantai terlalu lama secara online. Praktik melindungi sistem, jaringan, program, data, dan perangkat dari serangan digital yang berbahaya, resiko cyberloafing, pelanggaran privasi dan kebocoran data. Lalu yang keempat ada etika digital. Organisasi perlu menetapkan batasan dan aturan penggunaan teknologi seperti medsos dan smartphone di lingkungan kerja. Pentingnya aturan organisasi soal penggunaan media sosial, smartphone, dan teknologi komunikasi lainnya. Ada beberapa contoh tantangan komunikasi di era digital, yaitu penyebaran hoaks dan disinformasi sekaligus resiko keamanan data pribadi. Lalu yang kedua itu ada kompetensi manajer. Yang pertama sebagai pengirim atau sender. Kirim pesan jelas dan lengkap, gunakan simbol yang dipahami penerima, hindari jargon, pilih media yang sesuai dengan situasi dan dipantau penerima. Lalu hindari penyaringan dan distorsi informasi, sertakan mekanisme umpan balik. Lalu yang kedua sebagai penerima atau receiver. Dengarkan dengan penuh perhatian tanpa penggunaan, tunjukkan empati dan kesediaan untuk memahami perspektif orang lain, praktikkan mendengarkan aktif, yaitu klarifikasi parafase kontak mata. Lalu materi selanjutnya itu ada sensitivitas budaya, gender, dan studi kasus
BCG atau Boston Consulting Group. Yang pertama itu ada gaya komunikasinya, ada konteks budaya, ada dua yaitu Higgs Contextualization atau makna tersembunyi tidak langsung banyak dibaca dari konteks. Artinya komunikasi tidak langsung lebih banyak makna implisitnya. Lalu yang kedua ada low context, yaitu Eropa. Artinya langsung ke inti, tidak banyak kode-kode, maksudnya langsung ekspresif dan tegas. Gaya individu dalam berbicara, intonasi, jeda atau ekspresi bervariasi menurut latar belakang budaya dan gender. Lalu yang kedua ada gender, yaitu perempuan itu cenderung merendah, banyak memberi pujian, gaya lebih suportif. Perempuan juga cenderung merendahkan pencapaiannya sendiri. Lalu laki-laki lebih dominan, menonjolkan keunggulan, gaya lebih kompetitif. Perempuan juga sering menggunakan pujian, pria cenderung bersikap kompetitif. Lalu yang kedua ada manajemen perbedaan. Pahami gaya komunikasi orang lain tanpa memaksakan perubahan. Lalu tidak semua orang nyaman dengan gaya komunikasi yang sama. Yang kedua, penting untuk menghargai perbedaan tanpa menuntut mereka berubah. Lalu yang ketiga, beri ruang agar semua bisa menyampaikan ide, terutama yang biasanya pendiam. Penting untuk membangun rapport dan saling menghargai dalam komunikasi lintas budaya. Lalu ada studi kasus BCG atau kepanjangannya Boston Consulting Group. Maksudnya itu adalah seringkali berfokus pada matriks. BCG alat yang digunakan untuk menganalisis portofolio bisnis perusahaan dan menentukan strategi yang tepat untuk setiap unit bisnis. Studi kasus BCG itu ada dua. Yang pertama inovasi komunikasi. BCG menggunakan ID badge untuk melacak interaksi antar karyawan. Ini mendorong kolaborasi dan mengurangi kebutuhan rapat formal. Jadi hasilnya itu kolaborasi meningkat dan waktu rapatnya itu berkurang. Lalu yang kedua ada kesadaran gender. Program pelatihan komunikasi tidak lagi mendorong perempuan untuk berbicara seperti pria, tapi menekankan komunikasi yang inklusif dan otentik. Jadi maksudnya pelatihan komunikasi itu tidak lagi fokus pada meniru gaya maskulin atau gaya pria itu tadi, tetapi membangun kemampuan komunikasi yang inklusif dan efektif. Kemudian yang selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai konflik. Yang pertama, apa sih definisi konflik itu sendiri? Konflik adalah bentuk pertentangan atau perbedaan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang disebabkan adanya perbedaan kepentingan, tujuan, nilai, pandangan, atau persepsi. Kemudian yang selanjutnya ada jenis-jenis konflik. Jenis-jenis konflik yang ingin saya sampaikan di sini ada 4. Yang pertama interpersonal atau konflik yang biasanya terjadi antar individu. Contohnya apabila ada seseorang yang menjadi rekan kerja, seumpama si A dan si B gitu. Nah, mungkin antara kedua pihak ini pasti ada perbedaan, entah dari perbedaan berpendapat, perbedaan dari gaya dia bekerja. Kemudian yang selanjutnya ada intragroup atau konflik yang terjadi dalam satu tim atau kelompok. Contohnya seumpama dalam satu kelompok belajar pasti terdiri dari beberapa orang. Kemudian pasti antar anggota itu pasti terjadi konflik, entah perbedaan mereka dalam belajar, menyampaikan asumsi atau memberikan pendapat. Kemudian yang selanjutnya ada konflik intergroup.
atau konflik yang terjadi antar kelompok atau departemen. Misalnya dalam sebuah perusahaan pasti terdiri dari departemen pemasok, departemen pemasaran. Nah, pasti setiap departemen itu pasti memiliki perbedaan cara mereka bekerja, sehingga mungkin terjadi seperti tidak sinkron gitu, karena mungkin departemen A memiliki prioritas lain dan departemen B memiliki prioritas lain, sehingga mereka memiliki perbedaan dan bisa terjadi konflik gitu. Kemudian yang selanjutnya ada konflik inter-organization atau konflik yang terjadi antar organisasi tertentu. Misalnya contoh konflik yang terjadi antara perusahaan dan pemerintah gitu. Kemudian yang selanjutnya ada jenis konflik menurut fokus masalah. Yang pertama ada konflik tugas atau ketidaksepakatan mengenai isi atau tujuan pekerjaan. Kemudian yang kedua ada konflik hubungan, yaitu permasalahan pribadi atau emosional. Kemudian yang ketiga ada konflik proses, yaitu perbedaan tentang bagaimana pekerjaan dilakukan. Kemudian yang selanjutnya ada sumber konflik. Kemudian yang selanjutnya ada sumber konflik. Yang pertama ada wewenang yang tumpang tindih. Maksudnya itu kadang ada dua orang atau lebih yang merasa memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan, padahal mereka sama-sama belum memiliki hak untuk mengambil tanggung jawab untuk memberikan keputusan tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada tujuan yang berbeda. Maksudnya ialah setiap bagian atau tim pasti memiliki sasaran masing-masing yang kadang bertabrakan. Misalnya, tim penjual ingin produk cepat dirilis atau dilaunchingkan. Namun, tim kualitas ingin semuanya diuji terlebih dahulu sehingga terpercaya apakah produk atau barang ini tuh sudah layak atau belum apabila dikeluarkan gitu atau dipasarkan. Kemudian yang ketiga ada tugas saling bergantung. Maksudnya apabila satu bagian belum selesai, bagian lain menjadi terhambat, dan ini bisa memicu konflik antar bagian. Kemudian yang selanjutnya ada perbedaan status atau jabatan. Maksudnya konflik itu bisa muncul karena ada yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah dalam suatu organisasi atau dalam suatu perusahaan atau dalam suatu pekerjaan, dan mungkin salah satu pihak dari mereka itu sehingga merasa tidak dihargai dan merasa terabaikan, merasa terpojokkan gitu. Kemudian yang terakhir ada sumber daya yang terbatas. Misalnya ada perebutan anggaran atau peraturan atau staf karena semua butuh tapi jumlahnya terbatas. Mungkin seperti dalam suatu perusahaan memiliki anggaran beberapa juta. Nah, dalam satu anggaran ini mungkin kan setiap departemen atau setiap bagian itu membutuhkan dana atau uang ini dengan nominal yang berbeda, dan mungkin mereka itu saling berebut untuk mendapatkan dana yang paling banyak agar mereka tuh bisa mencukupi kebutuhan mereka masing-masing. Namun mereka itu dalam perusahaan ini tuh memiliki keterbatasan dana, sehingga ini dapat memicu konflik. Kemudian yang selanjutnya ada fungsi konflik. Fungsi konflik yang pertama ada fungsional, yaitu yaitu memberikan nilai positif, dampak positif, yaitu mendorong inovasi, memperbaiki keputusan dan dinamika kerja. Kemudian yang selanjutnya ada disfungsional atau memberikan dampak negatif, yaitu dapat menyebabkan stres, gangguan hubungan, dan penurunan kinerja. Kemudian yang selanjutnya ada tantangan dan kompetensi komunikasi di era digital. Yang pertama ada potensi konflik, yaitu komunikasi yang buruk, struktur organisasi, perbedaan individu. Kemudian yang selanjutnya ada kognisi dan personalisasi, yaitu kesadaran akan konflik dan reaksi emosional.
Kemudian yang ketiga ada pilihan sikap, yaitu setelah menyadari suatu konflik, seseorang ini akan memilih bagaimana merespon konflik ini. Apakah dia akan merespon dengan amarah ataupun dengan tenang, enjoy, agar semua konflik ini dapat terselesaikan dengan masalah dingin. Kemudian yang selanjutnya ada perilaku, tindakan nyata, baik verbal maupun non-verbal. Atau setelah dia itu mengetahui konflik, dia akan memilih sikap dan dia akan memilih perilaku yang akan dia lakukan setelah dia itu mengetahui suatu konflik tersebut. Kemudian yang terakhir ada hasil, yaitu konflik bisa berakhir dengan dua cara, yaitu positif dan negatif. Nah, itu tergantung orang ini akan mengambil atau memberikan hasil akhir dari konflik ini tuh akan memberikan hal positif atau negatif gitu. Dan itu tergantung dari pemilihan sikap masing-masing dan pemilihan respon masing-masing setiap individunya. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan dengan teman saya, yaitu Salviana. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekuasaan dan politik. Yang pertama, definisi kekuasaan. Kekuasaan dalam perilaku organisasi atau organisasi bisnis merujuk pada kapasitas, kebijaksanaan, dan sarana untuk memaksakan kehendak seseorang atas orang lain. Mungkin dari aspek kekuasaan merujuk pada kekuasaan fungsi yang tergantung oleh seseorang yang memangku kekuasaan. Salah satu faktor utama seseorang memiliki kekuasaan itu adalah uang, di mana uang menjadi faktor utama ketergantungan, terutama bagi pekerja yang bertanggung jawab secara finansial bagi satu klien atau kontraktor yang bergantung pada satu kontrak kepada pemerintah. Selanjutnya, perbandingan kekuasaan dan kepemimpinan. Kekuasaan tidak memerlukan kesesuaian tujuan, hanya saja pada ketergantungan. Sebaliknya, kepemimpinan membutuhkan keselarasan antara tujuan pemimpin dan yang memimpin. Kekuasaan lebih fokus pada pengaruh di bawah pengikut, meminimal hubungan literal ke atas yang penting dalam kepemimpinan. Selanjutnya, dasar-dasar kekuasaan. Dasar-dasar kekuasaan ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok kekuasaan normal dan kekuasaan pribadi. Dari kekuasaan kekuasaan formal dan kekuasaan pribadi. Dari kekuasaan formal ini dibagi menjadi tiga, yaitu kekuasaan koersif. Kekuasaan koersif berbasis pada kekuasaan yang bergantung pada ketakutan akan hasil negatif dari kegagalan untuk mematuhinya. Kekuasaan koersif ini bergantung pada ketakutan target akan hasil negatif karena gagal mematuhi atau bertindak secara mandiri yang membuat pemegang kekuasaan marah. Yang kedua, kekuasaan penghargaan. Kekuasaan penghargaan kebalikan dari kekuasaan koersif adalah kekuasaan penghargaan yang dipatuhi oleh orang karena menghasilkan manfaat yang positif. Seseorang dapat mendistribusikan penghargaan yang dianggap berharga oleh orang lain, dapat memiliki kekuasaan atas mereka. Misalnya, pemimpin tim penjualan yang memberi penghargaan kepada anggota timnya yang patuh dengan informasi prospek, sedang menjalankan kekuasaan penghargaan. Yang ketiga, kekuasaan syah. Kekuasaan syah
merupakan cara paling umum untuk mengakses satu atau lebih basis kekuasaan, mungkin melalui kekuasaan sah. Ini mewakili otoritas formal untuk mengontrol dan menggunakan sumber daya organisasi berdasarkan posisi struktural orang. Yang kedua, kekuasaan pribadi. Kekuasaan pribadi ini dibagi menjadi dua, yaitu kekuasaan ahli dan kekuasaan referen. Yang pertama, kekuasaan ahli. Kekuasaan ahli didasarkan pada keahlian, keterampilan khusus atau pengetahuan. Seiring pekerjaan menjadi lebih terspesialis, kita menjadi bergantung pada para ahli untuk mencapai tujuan. Yang kedua, kekuasaan referen. Kekuasaan referen mempengaruhi berdasarkan identifikasi dengan seseorang yang memiliki sumber daya atau sifat pribadi yang diinginkan. Selanjutnya, basis kekuasaan yang paling efektif. Dari basis kekuasaan, mana yang paling efektif? Nah, pertanyaan ini dapat dijawab tergantung hubungan kekuasaan. Efektivitas bergantung pada persepsi dan karakteristik pihak yang bergantung. Pemimpin yang marah dipandang lebih tinggi dalam kekuasaan formal dan lebih efektif. Namun, pemimpin yang koersif dan rendah referen cenderung tidak efektif, kurang loyal, dan bahkan memicu perilaku menyimpang. Kekuasaan referen bisa menjadi motivator yang sangat kuat. Selanjutnya, ketergantungan merupakan kunci kekuasaan. Ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, kepentingan. Jika tidak ada yang menginginkan apa yang Anda miliki, itu tidak akan menciptakan ketergantungan. Yang kedua, kelangkaan. Ketika pasokan tenaga kerja rendah relatif terhadap permintaan, pekerjaan dapat menegosiasikan paket kompensasi dan manfaat yang jauh lebih menarik. Yang ketiga, ketidaksubstitusi. Mana semakin sedikit pengganti yang layak untuk sumber daya, maka semakin besar kekuasaan seseorang yang mengendalikan sumber daya itu. Materi selanjutnya, jaringan kelompok kecil formal. Jaringan kelompok kecil formal ini dibagi menjadi 3 kelompok kecil meliputi rantai, yaitu mengikuti rantai komando formal secara kaku. Yang kedua, roda, bergantung pada tokoh sentral sebagai saluran untuk komunikasi kelompok. Yang ketiga, semua saluran. Ini memungkinkan anggota kelompok untuk berkomunikasi secara aktif satu sama lain, yang sering ditandai oleh tim yang dikelola sendiri. Dari 3 kelompok kecil itu terdapat aktivitas setiap jaringan tertentu oleh hasil yang diinginkan, seperti kecepatan, akurasi, kemunculan pemimpin, dan kepuasan anggota. Selanjutnya, analisis jaringan sosial. Analisis jaringan sosial digunakan sebagai alat untuk menilai ketergantungan sumber daya. Alat untuk menilai pertukaran sumber daya dan ketergantungan informal dalam organisasi, menganalisis pola komunikasi. Individu atau kelompok disebut node, dan tautan antar simpul yang disebut ties. Simpul yang berkomunikasi sering memiliki ikatan yang kuat. Contohnya, beberapa simpul bertindak sebagai perantara atau brokers antara simpul yang tidak berhubung, sehingga perantara cenderung memiliki lebih banyak kekuasaan.
Oke, jadi kesimpulan dari materi kita hari ini adalah komunikasi efektif itu kunci sukses organisasi. Karena menghadapi tantangan digital dengan manajemen yang tepat. Konflik bisa menjadi positif jika dikelola dan baik. Kekuasaan tergantung sumber daya dan jaringan. Membangun lingkungan kerja yang inklusif dapat memberikan hasil yang maksimal. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.